Terima kasih, Bu Tasya. Selamat siang, sahabat semuanya, sahabat KTM. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dik Sugiharto. Saya dari Paroki Santo Thomas Rasul di Bojong. Kebetulan memang saya sekarang lagi ada di Amerika, jadi sekarang sedang pukul 12 malam. Saya mencoba untuk tidak terlalu apa ya keras, tapi suaranya kedengaran jelas, Bu Tasya. Jelas Pak, jelas sekali. Jelas ya, oke. Jadi saya coba atur supaya nanti kamar-kamar sebelah tidak tinggal karena saya tinggal di tempat kos anak saya. Oke, mungkin saya sempat diskusi sama Bu Hanli, mencoba untuk membagi tugas apa yang akan kita bahas sama-sama. Nah, mungkin saya coba sedikit memberikan warna yang berbeda, yaitu tentang peran ayah atau suami. Mungkin dari beberapa bahan ini ada sempat saya berikan juga di tempat lain, dan ada beberapa ibu yang ikut bertanya, sebetulnya bisa nggak sih ini juga berlaku untuk para ibu ataupun para istri. Saya katakan ya nanti silakan saja digunakan apa yang kira-kira yang cocok dan baik gitu. Jadi judulnya adalah tentang peran ayah atau suami yang memerdekakan di masa pandemi. Karena saya mungkin meneruskan dari yang Bu Hanli tadi jelaskan, hanya di sini mungkin saya menjelaskan lebih pada peran ayah gitu. Mungkin yang pertama saya kalau boleh ada para ayah di sini boleh menjawab ke chat, di dalam chat. Saya mau bertanya, kira-kira menurut bapak dan suami di dalam keluarga, kira-kira perannya itu seperti apa? Silakan di chat. Kalau yang suaminya tidak ikut, boleh diwakili oleh ibunya yang mungkin bermimpi mau punya suami ataupun ayah bagi anak-anak itu kira-kira punya peran seperti apa. Silakan mulai dari sekarang, tinggal tolong diisi di chatnya. 10 detik lah saya kasih waktu. Silakan Bapak Ibu. Teman main, memberi contoh, leader, partner, teman, jadi ayah dan teman yang baik, sebagai penyemangat, peran mengajak doa bersama, teman diskusi, mengayomi, memimpin, dan keluarga. Oke, baik, terima kasih. Saya coba kumpulkan ini kurang lebih dari peran ayah ataupun suami. Yang pertama adalah pencari nafkah, pelindung keluarga. Saya rasa jadi ada pemimpin keluarga, pemimpin rohani, rekan pelayan daripada ibu dan juga istrinya. Nah, berarti kan kita ada gambaran. Saya dulu pernah membahas tentang bagi anak OMK. Saya pernah nanya kepada seorang perempuan, kira-kira harapan mencari seorang laki-laki atau calon suami itu seperti apa, dijelaskan, dan salah satu yang diharapkan itu ternyata adalah bertanggung jawab, yaitu yang mencari nafkah, yaitu juga pelindung keluarga dan juga pemimpin keluarga. Baik, yang kedua, kalau misalnya pertanyaannya adalah kira-kira apa sih artinya kemerdekaan bagi seorang ayah atau seorang suami? Silakan diketik lagi. Kira-kira seperti apa arti kemerdekaan? Karena ketika kita cerita kebebasan atau kemerdekaan itu seringkali kita, terutama para suami ataupun para ayah itu memiliki apa ya, pandangan yang berbeda. Silakan boleh diketik lagi Bapak Ibu, apa arti daripada kemerdekaan? Agak delay ya. Oke, bagus. Kebebasan menentukan yang diinginkan.
Ada yang lain? Memberi kebebasan bertanggung jawab, bagus. Bagi anggota keluarga, tidak pilih kasih, bagus dari Pak Felix. Bapak-bapak pada gak berani jawab dengan jujur. Pak Petrus harus kasih bebas menentukan arah dibawa kemana, bebas melakukan apa yang setelah menyelesaikan tanggung jawabnya. Bagus Ibu Memeli, memberi kebebasan bagi anak atau istri untuk tetap bisa menentukan yang terbaik bagi keluarganya. Bagus. Bisa menghantarkan anak menjadi tauladan di dalam lingkungan. Nah, arti kemerdekaan apabila kita bahas itu adalah yang pertama, kita memang mau menjalankan peran ayah atau sebagai suami itu dengan penuh sukacita. Karena tanpa sukacita, kemerdekaan itu seolah berarti kan dalam satu tekanan ataupun paksaan. Makanya tidak boleh ada dalam paksaan. Bebas, tadi juga benar, bertanggung jawab. Nah, sebenarnya kalau melanjutkan tadi dari apa yang dijelaskan Bu Hanli tentang mengapa manusia sekarang itu harus mencari arti atau meaning, karena ini berkaitan dengan kebebasan tadi. Ketika seseorang dia hanya memikirkan kebebasan tanpa memahami tanggung jawab, itu bisa kebablasan. Dan ini harus hati-hati karena banyak kita belajar dari mungkin bahasa Inggrisnya itu bagus kok. You have to do what you love. Wah, kesannya kan kayak bener gitu ya. Tapi apa artinya to do what you love kan? Artinya kan bukan hanya sekedar oke, pokoknya saya hari ini saya lagi pengen enaknya saya tiduran seharian dan saya tidak melakukan apa-apa. Nah, artinya kan apapun yang kita kerjakan itu memang harus ada sesuatu yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Demikian juga peran sebagai seorang ayah ataupun seorang suami. Nah, tadi kan udah ada gambaran nih Bapak Ibu semuanya. Kita kira-kira seperti apa perannya, kita kira kebebasan itu seperti apa. Nah, kemudian kita ada satu pandemi yang kita hadapin bersama. Tadi Bu Hanli ceritain cara meresponsnya sangat berbeda. Tapi saya ingin mendengar kira-kira dengan adanya pandemi ini, kira-kira tantangan apa yang dihadapi bagi para ayah dan suami? 10 detik, kurang lebih seperti apa? Silakan di chat. Boleh diwakili para ibu. Never give up. Selama berjalan bersama Tuhan, tantangan finansial benar sekali itu Bu Tasya. Ada lagi, gak bisa kopdar dengan teman, tantangan memberi teladan, bagus. Ada lagi, bekerja sambal, diganggu anak-anak, tantangan pada saat WFH, menjaga kesehatan keluarga, penghasilan berkurang. Bagus, bagus, bagus. Oke, bagus Bapak Ibu. Minimal kita menyadari apa yang kita hadapin di tempat kita. Berarti tantangannya kan yang tadinya kita bebas, tiba-tiba ada pembatasan. Ada sesuatu yang menyekat. Walaupun tadi Bu Hanli ceritakan bisa menyekat secara fisikal, tapi tidak bisa menyekat secara ide, secara pikiran. Lalu hilangnya dan munculnya kesempatan. Saya menekankan di sini 2 kata tadi Bapak Ibu. Hilangnya kesempatan, ya ada fakta yang seperti itu, yang seperti yang tadi Bu Tasya ceritakan, bisa ada turunnya penghasilan dan lain sebagainya. Tapi saya juga bisa berikan satu hal, yaitu munculnya kesempatan. Sama seperti yang Bu Hanli tadi jelaskan, banyak kesempatan-kesempatan baru yang nggak pernah kepikir oleh kita sebelumnya, justru bisa kita lakukan, bisa terpikir dalam keadaan ini. Lalu merasa diri tidak berdaya. Aduh, jadi gimana ya, saya sebetulnya seorang ayah atau seorang suami yang penuh tanggung jawab, tapi tiba-tiba dengan dihadapi dengan keadaan ini, saya menjadi hopeless, menjadi tidak bisa apa-apa. Ataupun merasa
terkekang dengan bekerja di rumah. Nah, poin-poin ini saya percaya tidak akan beda jauh dengan apa yang Bapak Ibu jelaskan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat, ini boleh nanti dikaitkan dengan para peran ibu juga, perlu adanya suatu transformasi dari peran ayah atau suami di masa pandemi ini untuk mencapai kemerdekaan keluarga. Nah, apa transformasinya? Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sini, mungkin kayak Pak Narko udah pernah dengar sesi ini. Sebetulnya ada 3 hal Bapak Ibu. Bahwa saya kembalikan lagi ke apa peran ayah di dalam keluarga. Yaitu pertama sebagai nabi, kedua sebagai imam, dan yang ketiga sebagai raja. Mari kita sama-sama nanti melihat 3 hal tersebut, tapi dari kacamata di masa pandemi ini. Supaya ketika kita apapun situasinya, maka peran ketiga, peran sebagai nabi, imam, dan raja yang mana peran ini dimiliki oleh Tuhan Yesus, kita para ayah dan para suami tetap melakukannya dengan konsisten. Nah, kita perhatikan bagaimana ketika kita melakukannya dengan konsisten, justru pada saat itu timbul suatu inovasi-inovasi baru yang berjalan.